Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari materi mengenai profil peluang pekerjaan atau profesi, job profile, dan peluang usaha di bidang akuntansi dan lembaga keuangan. Nah, ini ada quotes dari Robert Kiyosaki. The word accounting comes from the word accountability. If you are going to be rich, you need to be accountable for your money. Today, we will start our discussion on profil peluang pekerjaan atau profesi job profile dan peluang usaha di bidang akuntansi dan lembaga keuangan. Nah, yang akan kita bahas, yang pertama mengenai peluang kerja lulusan akuntansi SMK, yang kedua peluang kerja akuntansi bila melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, D3, D4, atau S1. Selanjutnya, ada etika profesi akuntansi, persyaratan yang harus dimiliki untuk bekerja, serta peluang pasar dan peluang usaha. Selanjutnya ada peluang kerja lulusan akuntansi SMK. Nah, mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya, nanti setelah lulus SMK mau kerja jadi apa ya? Nanti mau kemana ya? Nah, mungkin ini bisa menjadi wawasan kalian terkait dengan prospek kerja lulusan akuntansi SMK. Nah, yang pertama ada sebagai kasir. Mungkin sudah tidak asing lagi ya terkait dengan istilah kasir. Kita juga sering menjumpai ketika belanja di swalayan atau di toko dan lain-lain. Nah, tugas dari seorang kasir ini yang pertama, membantu menjelaskan informasi produk ke konsumen. Kemudian, kasir juga mengecek barang yang akan dibeli oleh konsumen, kemudian menerima pembayaran yang biasanya dilengkapi menggunakan mesin kasir untuk menghitung uang yang diterima, memberikan pengembalian pembayaran, memberikan nota, dan menyimpan uang pada ruang penyimpanan uang. Pada tugas ini, kasir harus berhati-hati agar tidak salah hitung karena tanggung jawab kasir ini sangat besar. Kemudian juga kasir melayani packing barang dengan baik agar barang aman terutama barang yang mudah pecah belah. Bila barang elektronik, ingatkan masa berlaku garansinya. Kemudian kasir juga menyerahkan barang kepada pembeli dengan ramah agar pembeli nanti akan senang dan uh, menerima pelayanan yang baik. Selanjutnya ada sebagai admin gudang. Nah, admin gudang ini adalah karyawan yang bertanggung jawab melakukan pencatatan keluar masuknya barang di gudang, kemudian dicatat dan diklasifikasi dari seluruh barang yang ada di gudang. Dengan adanya admin gudang, barang-barang yang ada di gudang akan tertata rapi sehingga stok barang mudah dicari dan barang yang rusak bisa diminimalisir untuk mencegah kerugian perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tugas yang dilakukan admin gudang adalah yang pertama, mencatat barang yang diterima lalu menginput ke dalam data. Mencatat barang yang diterima lalu menginput ke dalam data, setelah itu menghitung stok barang yang ada, mengklasifikasi sesuai jenis dan kategori barang, mencatat barang-barang yang dikeluarkan dari gudang, membuat laporan harian tentang mutasi barang, serta memberi petunjuk kepada karyawan lain yang berhubungan dengan barang di gudang. Nah, kemudian ada customer service. Customer service adalah layanan kepada pelanggan baik sebelum atau sesudah membeli produk, sehingga pelanggan mendapat pengalaman menyenangkan dan kemudahan mengetahui berbagai produk perusahaan. Nah, untuk tugas dari customer service sendiri, yang pertama, memberikan informasi yang lengkap pada pelanggan. Jadi customer service harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap pada pelanggan terkait barang yang akan dibeli. Kemudian menjawab setiap pertanyaan tentang produk yang dijual, menerima komplain dan keluhan pelanggan, menyimpan nomor orang-orang yang menghubunginya, serta mempertahankan pelanggan dengan pola yang sudah ditetapkan. Yang terakhir ada berwira swasta. Berwira swasta ini berarti kalian harus mempunyai ide. Nanti akan jualan apa ya? Nanti kita akan berusaha sebagai apa ya? Nah, itu tentunya ada yang pertama, kita bisa membuka toko kelontong, kemudian kita juga bisa berjualan sepatu, make up, tas, dan lain-lain. Kemudian juga ketika kita berjalan dari rumah gitu kan kita pasti menemukan banyak sekali toko-toko. Nah, itu bisa dijadikan referensi bagi kita untuk menemukan kira-kira inovasi apa yang bisa kita lakukan dari toko tersebut sehingga kita bisa berwira swasta di situ gitu.
Nah, jadi itulah contoh-contoh dari peluang kerja lulusan akuntansi SMK. Nah, kalian bisa memikirkan lagi nih, kira-kira mana ya bidang yang cocok dengan kalian, gitu. Lantas, bagaimana peluang kerja jika melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Nah, bagi siswa SMK ini tidak menutup kemungkinan untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, baik D3, D4, ataupun S1. Nah, ketika kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka prospek kerjanya juga semakin luas. Bisa menjadi finance staff, staff akuntansi keuangan, ataupun staff pajak. Nah, yang pertama ada finance staff. Ini tugasnya ngapain sih? Tugas dari finance staff ini yang pertama, melakukan proses penyusunan laporan dan informasi keuangan serta perpajakan perusahaan. Kemudian, melanjutkan proses perhitungan dan pelaporan PPh 21, 23, dan PPN. Mengumpulkan data, memberi analisis data, dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Memiliki kemampuan analisis serta dapat berkomunikasi dengan baik. Serta dapat bekerja sama di dalam tim, disiplin, dan teliti. Kemudian ada staf akuntansi keuangan. Ini bisa disebut sebagai bookkeeper ya. Tugasnya sendiri, yang pertama, menyediakan dokumen transaksi yang diperlukan dan menerima dokumen transaksi masuk. Meneliti dokumen transaksi dan mampu menentukan kebenaran, keabsahan, dan mengelompokkan dokumen transaksi ke akun. Mencatat dokumen ke buku jurnal dengan tepat debit kreditnya, memposting ke buku besar umum dan pembantu, menyusun kertas kerja atau neraca lajur, serta membuat dan menyusun laporan keuangan. Nah, mengapa sih diperlukan staf akuntansi keuangan? Agar dapat diketahui pemasukan dan pengeluaran pada akhir periode, sehingga pimpinan bisa mengambil keputusan pada periode selanjutnya. Nah, mengingat dari tugas seorang staf akuntansi keuangan ini, jadi sangat perlu atau sangat dibutuhkan dalam perusahaan ya teman-teman. Dan yang terakhir ada staf pajak. Staf pajak ini berfokus pada pajak ya teman-teman tentunya. Tugasnya menghitung pajak, membayar pajak, serta melaporkan pajak. Jadi yang dihitung ini ada 3 macam ya teman-teman, ada PPh, PPN, serta PPh final. Nah, setelah membayar pajak, di sistem pajak e-billing ini tentu wajib pajak juga harus melaporkan bahwa sudah melakukan pembayaran. Kemudian juga tugas staf pajak mengarsip dan membuat database pajak perusahaan, memperkirakan dan melacak pengembalian pajak, mengidentifikasi pembayaran pajak, serta berkoordinasi dengan auditor internal maupun eksternal tentang pajak perusahaan. Gitu. Selanjutnya ada etika profesi akuntansi. Apa sih etika profesi itu? Etika profesi merupakan suatu sikap menegakkan aturan-aturan yang disepakati demi kebaikan manusia, sesuai dengan batasan-batasan dalam melakukan pekerjaan berdasarkan skill atau keterampilan khusus. Nah, begitu juga dengan akuntansi. Bekerja sebagai akuntan juga pasti memiliki etika profesi. Sebagai akuntan bisnis dan akuntan publik telah mengembangkan standar etik yang menjadi pedoman bagi praktik yang mereka lakukan. Institute of Management Accountants atau IMA telah menyusun standar perilaku etik yang menjadi pedoman bagi akuntan manajemen dalam melayani pemberi kerja, profesi, serta publik. Standar ini menyatakan bahwa akuntan manajemen mempunyai tanggung jawab untuk yang pertama, mempertahankan kompetensi profesional pada tingkat yang sesuai. Yang kedua, tidak mengungkapkan informasi rahasia. Yang ketiga, menghindari pertentangan kepentingan. Dan yang terakhir, mengomunikasikan informasi secara wajar dan objektif. Nah, selain itu juga pada American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA juga telah mengembangkan standar untuk pedoman anggotanya. Standar ini disebut kode perilaku profesional atau kode etik profesional dan bertujuan untuk menanamkan kepercayaan publik pada profesi akuntansi publik. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk yang pertama, melaksanakan pertimbangan moral dan profesional yang sensitif, melakukan tindakan yang memenuhi kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Yang ketiga, melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional dengan integritas. Yang keempat, memelihara objektivitas dan bebas dari pertentangan kepentingan.
Kemudian memperhatikan standar etik, teknik, profesi, serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, menentukan lingkup dan sifat jasa profesional sesuai dengan standar etik. Nah, kira-kira ketika bekerja ini syarat-syarat yang harus dimiliki apa saja ya teman-teman? Yang pertama ini ada persyaratan umum. Nah, meliputi paham produk, menguasai komputer dan aplikasi, mampu berbahasa Inggris, serta pandai berhitung cepat. Kemudian untuk persyaratan tambahan, harus jujur, teliti, disiplin, menarik, dan kreatif. Serta yang terakhir ini mempunyai sertifikat privat, sertifikat akuntansi profesi. Nah, jadi dalam bekerja ini pasti ada syarat-syarat khususnya ya teman-teman, dan setiap perusahaan ini biasanya syaratnya itu berbeda-beda. Dan yang penting ini uh, harus jujur dan disiplin seperti itu. Nah, di slide yang terakhir ini ada peluang pasar dan peluang usaha. Peluang pasar adalah suatu kebutuhan dari konsumen atau pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari kebutuhan tersebut, atau upaya diagnostik untuk menginterpretasikan atribut-atribut lingkungan serta perubahannya. Bagaimana sih cara mengetahui peluang pasar itu? Nah, cara mengidentifikasinya yang pertama, dengan mengamati kebutuhan yang paling banyak dibutuhkan oleh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Yang kedua, tentukan berapa banyak dan besarkah saingan Anda dalam upaya Anda memasarkan produk dari perusahaan Anda. Yang ketiga, memperkirakan daya beli konsumen yang akan berpengaruh terhadap pemasukan dan keuntungan Anda sebagai sebuah perusahaan. Kemudian, tentukanlah karakter konsumen Anda berdasarkan usia, jenis kelamin, latar belakang, serta pendidikannya. Setelah itu, mengetahui kapankah konsumen atau pembeli membutuhkan barang yang Anda jual dari perusahaan Anda tersebut. Dan yang terakhir, analisis juga jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Di suatu pasar Anda harus tahu apa yang akan Anda lakukan terhadap produk Anda agar tetap terjual kepada konsumen Anda. Nah, selanjutnya ada peluang usaha. Menurut Thomas W. Zimmer, menyebut bahwa peluang usaha sebagai sebuah inovasi kegiatan kreatif yang diciptakan guna mencapai pemecahan masalah dengan melihat kesempatan yang ada. Nah, ciri-ciri dari peluang usaha ini yang pertama punya nilai jual, bukan bisnis musiman, memiliki nilai berkelanjutan dan dapat bertahan lama atau sustainable, memiliki potensi di mana skala usaha bisa berkembang menjadi lebih besar, memiliki sifat nyata dan bukan sekedar ambisi saja, modal usaha yang tidak terlalu besar, serta memiliki keuntungan atau profit yang menjanjikan. Nah, kira-kira bagaimana sih strategi dalam menemukan peluang usaha? Nah, strategi ini bisa ditemukan melalui yang pertama, menentukan terlebih dahulu sumber peluang usaha yang akan kita cari. Yang kedua, menentukan sektor yang tepat untuk kita geluti. Selain mencari sumber peluang usaha, kita juga harus bisa menentukan sektor yang tepat untuk kita geluti dan kuasai. Yang ketiga, fokuskan pada potensi kekuatan produk yang memiliki peluang usaha agar nantinya dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Dan yang terakhir, terus evaluasi serta berdayakan peluang yang kita miliki agar bisa menjadi sebuah produk. Nah, kurang lebih itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan video Ibu ini bisa menambah wawasan adik-adik semua. Oke, selamat belajar ya. Semangat!